Bapak sekalian, mari kita bersatu dulu sejenak sebelum kita memulai ibadah doa keluarga kita. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Dan semoga semuanya berada dalam keadaan sehat, terutama di saat-saat musim hujan seperti ini. Semoga semuanya dapat merasakan dan walaupun dingin tetap bisa merasakan hangat di rumah masing-masing. Mari kita menyanyi untuk memulai ibadah kita hari ini. Langit menceritakan kemuliaan Allah, Allah memberitakan karya tangan Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk sekali lagi kesempatan Kau berikan kepada kami untuk berbuat baik, untuk memperbaiki diri kami. Kiranya Tuhan kami mau dan Tuhan bentuk untuk menjadi lebih baik. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau yang terangi akal budi kami, juga hati kami, agar kami mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bagaimana kabar kita hari ini? Kiranya kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Kita boleh sampai pada hari ini oleh karena kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 19 ayat 1-7. Saya akan membacakan Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan mulai dari pertama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi.
Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki dan keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Sampai di sini bacaan kita. Berbahagia setiap kita yang senantiasa mendengar, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Umat yang terkasih, Mazmur yang kita baca ini juga berkaitan dengan lagu yang tadi kita nyanyikan. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Syair yang diambil juga berasal dari Mazmur 19. Bagaimana jika kita merenungkan kembali, menikmati kembali setiap syair yang ada dalam lagu tersebut. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara, Daud mengekspresikan hidupnya ketika dia melihat ciptaan Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tema kita hari ini adalah wartakan kasih-Nya. Mewartakan kasih Allah bukan sesuatu yang sampingan, bukan sesuatu yang kalau ada waktu. Menceritakan, mewartakan kasih Allah adalah kewajiban kita sebagai umat yang percaya bahwa memang sungguh kita merasakan kasih Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kapan kita harus mewartakan kasih itu? Sekaranglah saatnya. Apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, dimanapun kita berada, mewartakan kasih Allah adalah keharusan bagi kita sebagai umat yang telah ditebus oleh Allah. Ketika Daud mengekspresikan kekagumannya akan ciptaan Tuhan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita wartakan? Ekspresi apa? Kekaguman apa yang harus kita wartakan? Oleh karena Kristus sudah menebus kita. Bagaimana keadaan kita hari ini? Apa yang harus kita wartakan? Apa yang harus kita wartakan kepada sesama kita? Mungkin di antara kita hari ini ada yang berulang tahun. Wartakanlah bahwa setahun yang sudah berlalu, kasih Allah itu senantiasa menyertai kita. Mungkin sekarang kita dalam pergumulan berat. Wartakanlah kasih-Nya. Kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan hingga saat ini. Mungkin saat ini kita sedang sakit. Tetap wartakanlah kasih Allah, karena kita masih diberikan kekuatan. Bahkan kita sangat berharap kita disembuhkan oleh Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, mungkin kita sedang berduka. Wartakanlah kasih-Nya, karena kasih Allah sungguh-sungguh menghibur kita dalam keadaan duka yang menimpa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika kita duduk dengan diam, merenungkan betapa kasih Allah itu sungguh nyata dalam kehidupan kita, nyatakan dan wartakanlah kasih Allah itu, sehingga orang lain
melihat kasih Allah nyata dalam kehidupan kita. Apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, wartakanlah kasih-Nya. Situasi baik atau tidak baik, tetaplah kita mewartakan kasih Allah. Terlebih kita yang saat ini mungkin dari Bapak Ibu dan saudara mengalami kesulitan yang mendalam oleh karena ekonomi. Sulitnya mencari pekerjaan. Tetap wartakanlah kasih Allah itu, karena Allah memberikan yang terbaik bagi kita sebagai umat-Nya. Kita tetap mewartakan kasih Allah karena hidup kita sudah ditebus oleh-Nya. Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, sungguh nyata kasih Allah dalam kehidupan kita. Ketika Daud menceritakan bagaimana kekagumannya akan ciptaan Tuhan, Daud pun tidak lupa kekagumannya akan Allah. Sebagai umat-Nya, terkadang kita lupa akan Sang Penciptanya dibandingkan dengan apa yang diciptakan oleh Tuhan. Bukankah sumber segala sesuatu itu dari Allah? Ekspresikan kekaguman kita kepada sesama kita bahwa memang Allah itu patut dipuji, disembah, karena sungguh Allah mengasihi kita. Dari ujung langit Ia terbit, dan Ia beredar sampai ke ujung yang lain. Seperti matahari, manusia tidak bisa menghindar dari panasnya matahari. Demikian juga kasih Allah yang sungguh nyata dalam hidup kita. Mau tidak mau, kita tidak bisa menghindar untuk mewartakan kasih Allah itu. Ekspresikanlah kasih-Nya dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam setiap usaha kita, di lingkungan kita. Wartakanlah kasih-Nya. Sungguh Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mewartakan kasih Allah adalah keharusan bagi kita. Mewartakan kasih Allah bukan sekedar jika ada waktu, tetapi kita sebagai umat-Nya senantiasa mewartakan kasih Allah. Sebab kasih-Nya itu senantiasa melingkupi kehidupan kita hari demi hari. Menyertai kita, memberikan kesejukan dalam hati kita. Senantiasa menghibur kita, memberikan kekuatan kepada kita. Di tengah-tengah kecemasan, di tengah-tengah kekecewaan, kasih Allah hadir, menyejukkan, menenangkan, memberikan pengharapan bagi kita sebagai umat-Nya. Wartakanlah kasih-Nya dimanapun kita berada dan kapanpun, bagaimanapun kondisinya. Karena kasih Allah itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal siapa kita. Kasih Allah nyata dalam kehidupan kita yang sungguh percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan bersama-sama menaikkan syafaat kita. Biarlah apa yang menjadi segala pergumulan kita, Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak-Nya. Kita berdoa.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami melalui firman-Mu, melalui puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Biarlah kasih-Mu senantiasa menolong kami untuk kami boleh mengasihi sesama kami. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk sekolah penabur yang menjadi terus konsen untuk pendidikan di Indonesia ini. Kami bersyukur untuk penabur yang sudah Engkau adakan, berdiri dan boleh konsen pada pendidikan bagi anak-anak, remaja, bahkan dewasa. Berkati setiap guru, setiap yayasan penabur, berikan hikmat-Mu kepada mereka ya Tuhan, sehingga apa yang sudah direncanakan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berilmu, tetapi juga takut kepada Tuhan. Berikan hikmat-Mu bagi setiap pengajar, guru-guru, bahkan anak-anak pendidik mereka. Tangan Tuhan juga yang memberkati. Kami juga berdoa untuk Rumah Sakit Ukrida menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang sakit, terlebih yang berdampak COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan untuk Rumah Sakit Ukrida yang sudah berdiri, dan biarlah tangan Tuhan juga menolong setiap dokter, perawat, sehingga banyak orang disembuhkan melalui Rumah Sakit Ukrida. Kami berdoa untuk setiap jadi kebutuhan, pergumulan rumah tangga, keluarga kami masing-masing. Kami percaya tangan Tuhan menolong kami dalam setiap pekerjaan kami, usaha yang kami lakukan sebagai karyawan, sebagai wira swasta. Kami percaya Tuhan menolong dan memberkati. Kasih-Mu menjadi kekuatan kami untuk kami boleh memujud nyatakan bagi sesama kami. Kami berdoa untuk Oma dan Opa. Terima kasih untuk usia yang indah bagi mereka. Engkau berikan sukacita dalam hidup mereka. Tangan Tuhan memberkati, berikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak yang sekolah memasuki kenaikan kelas dan masa liburan mereka. Biarlah Tuhan juga yang menolong dan memberkati. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah lulus, hingga mereka boleh mencapai cita-cita kembali untuk melanjutkan studi mereka yang lebih tinggi. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu juga memberkati mereka, sehingga apa yang menjadi cita-cita anak-anak kami juga boleh tercapai karena berkat dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan juga yang memberkati. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman yang kita dengar hari ini. Kiranya firman itu menguatkan kita untuk menjalani hari-hari kita, dan kita yakin dan percaya Tuhan selalu beserta kita. Tuhan Yesus selalu menemani langkah-langkah iman kita. Mari bersama-sama kita respon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu yang begitu menyenangkan dan begitu menguatkan. Ku suka menuturkan cerita mulia. Tuhan Yesus, dan cinta kasih
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oma dan opa, sungguhkah kita menghayati lagu yang kita nyanyikan? Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Sungguhkah kita ingin menuturkan cinta kasih itu kepada sesama kita? Sebab ada banyak orang yang kecewa, ada banyak orang yang putus asa. Oleh sebab itu, nyatakanlah, wartakanlah kasih-Nya bagi mereka yang sedang dalam kekecewaan dan putus asa. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ekspresikanlah kekaguman kita akan cinta Tuhan dengan mewartakan kasih-Nya kepada sesama kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita.